وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah malam hari ini kita membaca hadis yang kedua di dalam bab sujud sahwi, yang mana hadis kedua ini kelanjutan dari hadis yang kemarin, yaitu hadis Abu Hurairah atau yang dikenal dengan nama hadis Dzul-Yadain. Karena tokoh sentral di dalam hadis Abu Hurairah tersebut adalah Dzul-Yadain, seorang sahabat Nabi yang dikenal dengan sebutan Dzul-Yadain, yang menanyakan kepada Nabi SAW perkara lupanya Nabi SAW di dalam salat. Nah, malam hari ini kita melanjutkan hadis yang kedua, dan hadis ini hadis yang terakhir di dalam bab ini. Selesai pembahasan ini, insyaallah pada pekan yang akan datang kita masuk ke bab yang baru, yaitu bab al-murur baina yadayil musalli, bab tentang lewatnya di depan orang yang sholat itu, larangannya itu bagaimana. Nanti insyaallah pekan yang akan datang akan kita bahas. Kita baca terlebih dahulu hadis Abdullah ibnu Buhainah. Qala al-Hafidz Abdul Ghani al-Maqdisi an Abdullah ibn Buhainah, diriwayatkan dari Abdullah ibn Buhainah, wa kana min ashabin Nabi. Beliau mengatakan bahwasanya Abdullah ibn Buhainah adalah salah satu dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla bihimudz zuhra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama mereka, yaitu salat zuhur. Faqama fi rak'ataini al-ulayaini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rakaat yang kedua, tadi kan salat zuhur ya. Di rakaat yang kedua, setelah selesai dari rakaat kedua, faqama, langsung berdiri, walam yajlis, tidak duduk. Artinya tidak duduk di sini tidak melakukan duduk tasyahud awal. Di rakaat kedua langsung berdiri, langsung menuju kepada rakaat yang ketiga. Faqama an-nasu ma'ahu, maka para makmum yang bermakmum bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut berdiri bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta idza qada as-salata, sampai ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan salatnya, wantadharan nasu taslimahu, dan orang-orang itu menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk salam. Dan Nabi belum melakukan salam di rakaat yang terakhir itu. Ketika orang-orang menunggu salamnya Nabi, yang dilakukan oleh Nabi adalah kabbara wa huwa jalis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung bertakbir dalam keadaan duduk, langsung bertakbir untuk apa? Fasajada sajadataini, untuk melakukan sujud, dan sujudnya dua kali. Sujud tersebut dilakukan 2 kali qabla an yusallim, sebelum Rasulullah salam. Salam di akhir salat. Setelah sujud 2 kali itu barulah kemudian Rasulullah thumma sallam, kemudian Rasulullah salam. Nah, hadis Abdullah ibn Buhainah ini menunjukkan kepada kita beberapa pelajaran. Yang pertama, kita mengenal terlebih dahulu siapa Abdullah ibn Buhainah. Buhainah itu nama ibunya. Adapun nama ayahnya adalah Malik. Abdullah ibn Malik ibn Jundub al-Azdi. Nah, dalam sanad periwayatan yang lain terkadang disebut al-Asdi pakai sin.
Jadi Azdi dengan Asdi itu memang dua nama untuk satu qabilah, yaitu qabilah dari Yaman. Nah, qabilah Al-Azdi ini qabilah dari Yaman. Ayahnya tadi bernama Malik dan ibunya bernama Buhainah. Nah, terkadang di dalam kitab-kitab yang lain disebutkan, bukan di kitab hadis ya, dan bukan di kitab rijal gitu. Sebagian kalangan ada yang menyebut Abdullah ibn Malik ibn Buhainah. Jadi tertulis seperti itu, Abdullah bin Malik bin Buhainah, yang mana kalau dilihat secara sepintas seakan-akan itu maknanya adalah Malik ini anaknya Buhainah gitu loh. Padahal Malik ini suaminya Buhainah, itu karena salah penulisan. Harusnya menulisnya bagaimana? Menulisnya tetap benar seperti itu, cuma nanti setelah Malik itu harus diberi tanda alif. Jadi saya nggak ada papan tulis ya di sini. Coba ada papan tulis mungkin akan saya tunjukkan gitu kan. Jadi penulisan ibn yang tanpa alif itu menunjukkan makna bahwasanya fulan ini putranya fulan gitu loh. Adapun nanti penulisan ibn yang dengan alif itu menunjukkan ini lebih dikenal dengan kunyah ibn ini. Seperti misalnya Al-Hafidh Ahmad ibn Ali ibn Hajar, kan dikenal dengan sebutan Ibnu Hajar gitu. Jadi ketika kita menulis nama beliau, untuk menulis nasabnya Ahmad bin Ali, binnya ini yang pertama tanpa alif. Ketika kita menyebutkan nama yang dia lebih dikenal dengannya, dan dalam hal ini Ibnu Hajar, nah ini penyebutan nama untuk mengenalnya yaitu disebut dengan Ibnu, pakai alif, tambahkan alifnya di situ. Ibnu Majah ini lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Majah, tapi namanya adalah Muhammad ibn Yazid. Al-Imam Muhammad ibn Yazid Al-Qazwaini lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Majah. Maka kalau nanti ingin mengenalkan beliau, Muhammad ibn Yazid, ibn Yazid yang pertamanya itu tanpa alif, ketika menyebutkan Ibnu Majah baru nanti diberikan alif di depan ibnnya itu. Nah, ini perbedaan antara ibn yang dengan alif dan ibn yang tanpa alif. Ibn yang tanpa alif itu menunjukkan nasab, mengenalkan nasabnya. Ini putra siapa, putra siapa, putra siapa. Adapun nanti ibn yang dengan alif itu menunjukkan perawi ini lebih dikenal dengan sebutan ini karena dinasabkan terhadap nama tersebut. Nah, nama nasabnya nanti bisa jadi itu nama ayahnya, bisa jadi nama kakeknya, atau kakeknya yang keberapa nanti. Nah, jadi demikian. Jadi yang singkatnya di sini Abdullah ibn Buhainah. Buhainah itu nama ibunya, dan kemudian nama ayahnya adalah Malik. Beliau dari qabilah Azdi, dan qabilah Azdi ini salah satu qabilah di Yaman. Nah, ini perkenalan dengan Abdullah ibn Buhainah. Adapun pelajaran yang kita ambil dari hadis ini, yang pertama, hadis ini adalah masyru'iyah, atau hadis yang menjelaskan tentang pensyariatan sujud sahwi manakala seseorang itu lupa di dalam salatnya. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwasanya sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam. Ini kemarin pendapatnya Al-Imam Asy-Syafi'i secara mutlak. Kemudian ini pendapatnya Imam Malik. Kenapa? Karena Imam Malik mengatakan kalau lupanya itu kurang, maka sujudnya sebelum salam. Kalau lupanya itu nambah, maka sujudnya setelah salam. Ini pendapatnya Imam Malik. Nah, di sini pendapatnya Imam Malik sesuai dengan hadis ini, didasarkan pada hadis ini, karena Imam Malik mengatakan kalau lupanya itu kurang, dia sebelum salam. Nah, di sini lupanya kan kurang. Tadi Nabi kurang duduk tasyahud awal, duduk tasyahud dan tasyahudnya. Jadi tidak hanya duduk saja, tapi kemudian enggak tasyahud awal dan kemudian duduknya.
Ini yang pelajaran yang kedua. Kemudian pelajaran yang ketiga dari hadis ini bahwasanya tasyahud di sini bukan rukun di dalam sholat. Nah, ini yang akan kita bahas. Tema utamanya pembahasan kita malam hari ini, apa hukumnya tasyahud awal. Adapun tasyahud akhir sepakat bahwasanya itu adalah rukun di dalam sholat. Nah, sekarang tasyahud awal apa hukumnya? Didasarkan pada hadis ini, tasyahud awal dia bukan rukun. Dia bukan rukun di dalam sholat dan bukan sesuatu yang wajib. Kenapa? Kalau dia wajib, maka hendaknya harus diulang dengan perbuatan yang sama gitu. Tetapi ini enggak. Ini hanya diganti gitu. Digantinya tasyahud awal dengan sujud sahwi ini menunjukkan bahwasanya amalan tasyahud awal ini bukan merupakan amalan yang dipaksakan oleh syariat karena boleh diganti gitu kan. Tidak dipaksakan oleh syariat karena boleh diganti.